Halo semuanya, aku Theo. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan bagaimana relasi antara demografi dan politik serta dampak yang dihasilkan melalui demografi itu sendiri pada isu global yang berpengaruh pada negara, entah itu negara berkembang ataupun negara maju. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas. Nah, jika kita berbicara mengenai demografi, tentu yang akan dipikirkan oleh sebagian orang adalah mengenai kependudukan. Kependudukan tersebut dapat berupa manusia itu sendiri. Namun sebenarnya secara luas, demografi sendiri itu berarti suatu yang berhubungan dengan jumlah atau komposisi suatu kependudukan ataupun penyebaran yang didasari atas faktor kelahiran, kematian, serta perpindahan. Nah, di sini demografi itu dianggap penting, sebab melalui demografi segala sesuatu dapat diperhitungkan. Nah, gunanya diperhitungkan itu dapat digunakan sebagai indikator-indikator dalam usaha untuk pembangunan di masa mendatang. Nah, di sini dapat diartikan juga ya bahwa demografi itu berhubungan pula dengan pengelompokan data. Karena itu, Bapak Demografi Dunia yaitu John Brown menjelaskan bagaimana demografi sendiri dimaknai dengan kekritisan dalam mencari data. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, kenapa demografi sendiri dapat dikatakan sebagai studi atau ilmu? Apa sepenting itukah demografi sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengamati sampel atau data? Nah, di sini perlu kita pahami dulu. Jika kita berbicara mengenai demografi, artinya erat kaitannya dengan kependudukan. Nah, yang artinya juga berhubungan dengan kondisi masyarakat yang dapat digolongkan melalui beberapa kelompok. Nah, manusia ini juga melakukan aktivitas. Nah, aktivitasnya itu juga didasari atas hukum, yang mana hukum tersebut dibentuk juga oleh negara melalui kekuasaan yaitu pemerintah, dengan tujuan untuk membentuk sebuah keteraturan atau kelarasan. Jadi di sini dapat disimpulkan secara tak langsung demografi berhubungan pula dengan politik, di mana setiap pengelompokan serta pengklasifikasian dalam masyarakat dapat digunakan sebagai alat politik. Nah, akibat adanya pengklasifikasian itu, masyarakat akan berlomba-lomba untuk merebut posisi, yang mana mereka di situ akan saling menjatuhkan. Ini bayangin aja ya, banyak sekumpulan banyak orang dari misalnya anak muda, orang tua tergabung dalam satu kelompok gitu. Mereka saling berlomba-lomba untuk merebut satu posisi, yang dimana posisi itu menguntungkan mereka. Karena melalui posisi itu dia mendapatkan hidup yang lebih layak lagi, sehingga mereka akan saling menjatuhkan. Nah, dari menjatuhkan itu pasti ada proses atau tindakan yang tidak sesuai, yaitu bisa jadi mereka melakukan kekerasan ataupun tindak kriminalitas. Nah, selain itu bukan hanya hal-hal yang berhubungan dengan politik, selain itu kebijakan pemerintah itu sendiri ternyata dalam hal kependudukan itu juga dapat menimbulkan suatu rekayasa sosial. Contoh saja seperti masa Orde Baru pada masa zaman Soeharto, yang dimana pada saat itu presiden saat itu yaitu Soeharto itu sendiri melakukan program untuk melakukan pemerataan penduduk atau penyebaran penduduk itu sendiri, yang mana Soeharto sendiri membuat sebuah program yaitu KB dan transmigrasi atau bertujuan untuk menyebarkan penduduk tidak hanya di satu titik, yaitu saat itu hanya di Pulau Jawa. Nah, dari sini mungkin sebagian orang akan menganggap bahwa program yang dilakukan Soeharto itu adalah bertujuan untuk memeratakan jumlah penduduk di Indonesia, sehingga tidak hanya terfokus ke satu daerah. Tapi yang menjadi masalah di sini bahwa ternyata
dapat terlihat bagaimana kebijakan Soeharto itu dalam mengatur jumlah populasi masyarakat Indonesia. Ternyata kebijakan itu timbul pula rekayasa sosial dengan tujuan pembangunan, yang mana sebenarnya kebijakan tersebut itu bukan bertujuan untuk pembangunan, malah digunakan untuk keuntungan individu. Dari situlah dapat terlihat bagaimana praktek politik dapat bekerja dalam demografi. Nah, yang kedua ini yang jadi pertanyaannya lagi, apakah demografi sendiri dapat menimbulkan masalah global di sebagian negara? Jawabannya iya. Seperti yang kita ketahui sendiri, bahwa dalam suatu negara terdiri dari berbagai macam kelompok, mulai dari kelompok usia muda hingga kelompok tua. Mulai dari kelompok usia produktif, yaitu usia muda, maupun kelompok yang non-produktif, yaitu usia tua. Nah, di sini dapat kita bayangkan jika kelompok usia non-produktif atau yang dikatakan usia tua dalam suatu negara jumlahnya lebih banyak. Nah, keadaan seperti ini tentu akan berimbas kepada keadaan suatu negara yang dimana non-produktif itu tidak dapat bekerja, sehingga untuk menunjang perekonomian negara tentu akan sulit. Nah, dari situ sudah bisa kita lihat bagaimana peran satu masyarakat, satu individu dalam suatu masyarakat juga akan berdampak besar kepada negara, khususnya dalam hal perekonomian. Nah, sebenarnya pengelompokan tersebut tidak sebatas hanya itu saja, melainkan juga dapat dihitung melalui angka kematian serta angka kelahiran yang terjadi di suatu negara. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah-masalah sosial. Nah, contoh saja, semakin banyak tingkat kelahiran, juga semakin banyak populasi manusia negara. Nah, dari situ muncul masalah sosial, dapat berupa banyaknya angka pengangguran yang mana berakibat kepada tingginya kriminalitas dan sejenisnya. Nah, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa demografi sendiri menjadi isu global yang serius untuk dibahas tiap negara. Suatu negara dapat dikatakan maju, dapat dilihat melalui tingkat ekonominya. Dan tingkat ekonominya itu sendiri berhubungan dengan sumber daya manusianya sendiri. Nah, contoh saja seperti negara Jepang. Jepang menjadi salah satu negara maju di dunia, dapat dilihat melalui berbagai macam sektor bidang ekonominya yang ia kuasai. Di Jepang sendiri dapat kita lihat seperti industrinya sangat maju, seperti mobil, industri kendaraan, seperti mobil, motor. Mereka ahli dalam bidang teknologi seperti itu. Artinya di sini terlihat bagaimana sebuah demografi bekerja dalam suatu negara yang secara tak langsung berdampak besar. Selanjutnya contoh saja virus corona yang saat ini telah menjadi pembahasan dunia dan menggambarkan dunia, termasuk Indonesia sendiri yang virus corona ini telah memakan puluhan korban, sehingga pemerintah pun menjadi perhatian besar pemerintah, sehingga pemerintah pun mengeluarkan beberapa kebijakan yang antara lain menghimbau masyarakat untuk di rumah dan tidak kemana-mana. Hal ini berhubungan dengan demografi, yang mana akibat kebijakan ini banyak manusia jumlahnya yang mereka tetap di rumah dan tidak melakukan aktivitas. Hal ini akan berdampak kepada perekonomian Indonesia karena akibat kebijakan tersebut tidak adanya lagi atau berkurangnya aktivitas perdagangan atau aktivitas perekonomian di Indonesia. Hal tersebut dapat meningkatkan menurunnya ekonomi Indonesia. Seperti kita lihat kemarin bahwa dolar di Indonesia pun telah melonjak naik hingga 17.000, yang mana dari sebelumnya hanya kisaran kurang dari 15.000. Hal tersebut telah menjadi perhatian dunia dan telah menjadi isu global yang penting untuk dibahas. Karena itu, dari hal itu tersebut dapat kita simpulkan bahwa demografi saat ini bukan mungkin lagi telah menjadi isu global, khususnya di negara berkembang, yang mana di negara berkembang akan sulit untuk berkembang, dan untuk negara maju tentu akan mengalami penurunan. Sekian, terima kasih.